Buddhassa. Jadi ceramah hari ini judulnya adalah Mengapa Abhidhamma. Kenapa judulnya Mengapa Abhidhamma bukan Apa Abhidhamma? Karena itu mengapa Abhidhamma. Jadi mengapa itu berarti kita menjawab karena. Jadi kalau apa, jawabannya apa? Adalah. Jadi kalau pertanyaannya mengapa, itu berarti kita mau fokus membicarakan sebab. Jadi Abhidhamma sebagai sebab. Nah, kita berusaha mengingat waktu di awal kita memulai acara ODM ini, berarti Anda jelaskan bahwa ajaran Buddha itu untuk mencari kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati itu terhambat atau tidak bisa dicapai karena kita memiliki kekotoran batin. Jadi Buddha melihat 2500 tahun yang lalu, Buddha melihat bahwa sumber dari masalah di dunia ini, nah, sumbernya apa? Kekotoran batin. Apapun masalah di dunia ini, misalnya ada perang, ada perselisihan, itu karena ada kekotoran batin. Jadi karena kita memiliki kekotoran batin, jadi muncul banyak problem di dunia ini. Nah, lalu apa signifikannya Abhidhamma ini sama melenyapkan kekotoran batin? Gitu. Ya, sebelum menjelaskan mengapa Abhidhamma, lalu tidak bisa dipungkiri harus menjelaskan apa Abhidhamma. Ya, jadi mungkin umat di Tangerang, ya, Bante dengar sudah hebat pariyatinya, sudah banyak mendengar Dhamma, belajar Abhidhamma dan lain-lain. Nah, Bante sekarang tanya, apa itu Abhidhamma? Apa itu Abhidhamma? Ajaran tertinggi. Hah? Ajaran yang halus, yang tinggi. Ajaran yang halus, ajaran yang tinggi. Jadi kata Abhi dan Dhamma. Ya. Dhamma banyak penerjemahannya. Bisa fenomena itu juga Dhamma. Bisa ajaran Buddha itu adalah Dhamma. Kadang di kita akan disebutkan Dhamma Winaya. Dhamma itu adalah ajaran Buddha. Winaya itu adalah disiplin yang diturunkan oleh Sang Buddha. Tapi di zaman Buddha dulu juga banyak guru-guru lainnya. Nah, guru-guru lainnya juga bilang ini Dhamma Winaya saya. Nah, Buddha juga kadang di dalam Tipitaka bilang Dhamma Winaya yang mereka punya atau Dhamma Winaya yang mereka ajarkan. Nah, bukan berarti mereka juga mengajar Dhamma dan Winaya seperti yang kita pahami. Enggak. Jadi istilah Dhamma Winaya di dalam bahasa Pali itu luas. Winaya itu adalah peraturan monastik atau sila. Dhamma itu adalah ajaran. Ya, siapapun yang punya ajaran itu disebut ini Dhamma. Nah, tapi belakangan Buddha menspesifikkan lagi apa itu Dhamma. Dhamma adalah kebenaran. Di ajaran Buddha, Dhamma itu adalah kebenaran, fenomena sebetulnya. Ya. Nah, jadi Abhidhamma kenapa dijelaskan jadi Dhamma yang lebih tinggi karena lebih sulit untuk dilihat, lebih sulit untuk dipahami. Tidak semua orang bisa memahami. Mungkin orang bisa melihat, tapi belum tentu bisa paham. Maksudnya apa? Kok setelah melihat lalu tidak paham?
gitu kan. Jadi apa yang kita lihat belum tentu kita paham. Anda bisa melihat rumus Einstein misalnya, Anda paham? Enggak. Jadi Anda bisa melihat. Sekarang Buddha bilang lahir, sakit, mati, berpisah dengan yang dibenci. Siapa yang nggak tahu bahwa itu adalah penderitaan? Kita semua tahu. Waktu kita dilahirkan, kita sendiri menderita. Yang melahirkan kita juga menderita. Terus waktu kita sakit, kita menderita. Waktu kita mati, orang-orang yang kita tinggalkan menderita. Waktu kita berpisah dengan apa yang kita inginkan itu menderita. Iya, kita semua tahu. Kita melihat itu. Tidak hanya di diri sendiri, tapi juga kita melihat orang-orang di sekitar kita meninggal, bagaimana. Jadi kita melihat itu, tapi kita tidak begitu paham seperti itu. Kalau kita paham, seandainya kita paham, berarti kita merealisasi apa yang Buddha realisasi. Ya, jadi mungkin kita paham, tapi kita tidak betul-betul paham sebetulnya. Nah, jadi apa itu Abhidhamma? Abhidhamma dijelaskan bahwa kita punya kitab Abhidhamma Pitaka disebutnya. Dan banyak perbincangan di luar sana, kontroversi yang bilang bahwa perlu nggak sih belajar Abhidhamma? Itu. Apakah untuk merealisasi Nibbana kita harus memahami Abhidhamma atau perlu belajar Abhidhamma? Perlu nggak pengetahuan tentang Abhidhamma sebelum kita meditasi? Nah, itu sebetulnya yang mendorong Bhante untuk memberikan ceramah Dhamma ini. Nah, jadi di akhir ceramah ini Bhante harapkan Anda bisa membuat keputusan. Anda bisa dengan tegas berpikir bahwa kita butuh nggak Abhidhamma. Nah, untuk bisa Anda mendapatkan jawaban bagi diri Anda sendiri, Bhante ingin membawa Anda mengungkap mengapa Abhidhamma. Nah, jadi Abhidhamma itu kalau kita lihat Tipitaka kita ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dan tidak hanya di Indonesia itu diakui, tapi di negara Buddhis seperti Thailand, Myanmar, Sri Lanka, semua mengakui adanya Tipitaka. Ada 3. Nah, jadi semua menyetujui bahwa kita punya 3 kitab ini. Jadi semua menyetujui bahwa ini adalah ajaran Buddha. Ini adalah acuan. Ini adalah kitab suci ajaran Buddha, pengikut Buddha. Jadi tidaklah sewajarnya kita itu mengesampingkan bahwa kita Dwi Pitaka saja. Jadi 2 Pitaka saja. Jadi Abhidhamma itu kita tidak perlu pelajari. Nah, sekarang apa itu Abhidhamma? Sebetulnya di dalam sutta juga banyak dijelasin tentang Abhidhamma sebetulnya. Jadi kalau kita mempelajari Tipitaka, kita harus mempelajari ketiganya. Nggak bisa kita hanya spesialisasi hanya Vinaya Pitaka saja, atau Sutta Pitaka aja, atau Abhidhamma Pitaka saja. Kalau kita hanya spesialisasi ke 1 kitab saja, pemahaman kita itu nggak menyeluruh. Kita nggak bisa melihat ada hubungan antara ketiga kitab ini. Jadi kalau kita tidak bisa melihat hubungan itu, makanya kita pemahaman atau kebijaksanaan kita itu hanya di permukaan, tumpul dan tidak cukup tajam untuk merealisasi Dhamma yang mendalam. Nah, jadi kalau kita lihat kitab Abhidhamma, apa sih di dalam kitab Abhidhamma itu? Ya? Kitab Abhidhamma seperti kalau kita
Di kehidupan sehari-hari kita minum air. Ya orang mengetahui air minum ini namanya air minum. Tapi sebetulnya air minum yang ini sama air minum yang ini pas dipajangnya banyak jenis gitu ya. Jadi apakah sama? Ya secara umum kita bilang ya sama. Dua-duanya air minum. Tapi kalau kita ngomong sama orang farmasi, mereka bilang tidak sama. Bante ini pH-nya tinggi, ini pH-nya biasa, dia bilang gitu. Nah, jadi ada komponen yang berbeda. Nah itu bahasa mereka. Bahasa mereka yang kita tidak mudah pahami. Mereka menyebutnya sebagai H2O. Atau ada komponen lain yang bikin dia ada pH-nya lebih tinggi dan lain-lain. Bante juga nggak ngerti. Nah, jadi bahasa mereka satu. Dan itu tidak, bagi kita awam. Kita nggak begitu memahami. Nah itu, jadi Abhidhamma itu kayak bahasa klinis. Bahasa yang sangat spesifik. Jadi di kitab Abhidhamma kita tidak banyak menemukan manusia atau lelaki, perempuan, dewa, Brahma. Tidak, atau pohon, rumah, batu, enggak. Tapi yang kita ketemukan di kitab Abhidhamma adalah perasaan, kesadaran, kontak, terus pikiran yang pikiran yang mengaplikasi atau yang mengambil objek, atau nanti kita bilang fenomena keras, fenomena lembut, panas, dingin, mendorong. Kalau kita misalnya ngobrol sama misalnya Wija, si yang keras itu dia banyak ribut atau banyak suara, karena kita ngomongnya tentang Abhidhamma misalnya. Si yang keras itu banyak suara. Ya sebetulnya yang mau dia ngomong adalah si B itu berisik gitu. Nah tapi bahasa Abhidhamma itu kalau kita terjemahkan ya jadi seperti itu. Jadi nggak mudah orang itu paham. Nah tapi kalau kita paham, kita bisa menarik hubungan. Kita bisa melihat sebetulnya meskipun kita kelihatannya beragam, ada cowok, ada cewek, dan masing-masing punya karakter sendiri. Ada yang superior, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kalau secara Abhidhamma kita itu sama. Itu sebabnya sama Sang Buddha, meskipun beliau mengetahui banyak hal, apapun yang beliau ingin ketahui, beliau bisa mengetahui. Tapi beliau tidak bingung. Buddha tidak bingung. Kalau kita tahu banyak hal, kita bingung. Misalnya tetangga sebelah, dia masalah rumah tangganya kita tahu semua. Tetangga sebelah kiri kita tahu semua. Pusing kita itu, ruwet. Tapi kalau Buddha meskipun bisa membaca semua batin Anda, Buddha nggak ruwet. Kenapa? Karena Buddha memahami esensinya sama. Esensinya sama. Nah, Abhidhamma ini adalah esensinya. Abhidhamma ini adalah hukum alam. Hukum alam. Jadi kalau kita ngomongin hukum alam, semuanya sama. Jadi hukum universal, semuanya sama. Semua tidak luput dari cakupan Abhidhamma. Jadi misalnya hukum kama. Hukum kama adalah bahasa Abhidhamma. Mungkin kita tidak sadar. Hukum kama mungkin kita hanya tahunya yang termasuk dalam kebenaran sejati itu adalah yang mereka sebut sebagai rupa, cita, cetasika, nibbana. Rupa adalah fenomena materi, cita adalah fenomena batin, kesadaran. Cetasika adalah bentuk-bentuk batin. Terus nibbana adalah nibbana. Tapi kama termasuk mana? Cita kah? Cetasika kah? Nibbana kah? Rupa kah? Nggak termasuk. Iya kan? Nah, jadi kama juga termasuk dalam Abhidhamma. Memang dia bukan termasuk
fenomena empat kebenaran mulia, ya. Empat jenis fenomena abhidhamma, ya, paramatha. Jadi juga kita sebagai meditator, waktu kita mempelajari meditasi, kita juga akhirnya memahami objek-objek tertentu sebetulnya paramatha. Sebetulnya parama atha. Jadi yang paling esensi. Yang paling esensi apa? Misalnya meja ini. Kenapa dia dibilang bukan kebenaran sejati? Nah, waktu kita menjelaskan tentang abhidhamma, kita harus menjelaskan tentang antara konsep dan paramatha. Paramatha adalah mereka terjemahkan sebagai kebenaran mutlak atau kebenaran yang paling esensi. Nah, yang kedua adalah konsep. Nah, konsep pada dasarnya tidak eksis. Misalnya ini meja. Meja adalah konsep. Meja bukan paramatha. Ya, bukanlah kebenaran yang esensi. Nah, bagaimana kita membedakan yang mana kebenaran esensi, yang mana yang kebenaran konseptual namanya? Kebenaran konseptual itu kalau kita analisa, dia berubah menjadi kebenaran yang baru. Nah, misalnya meja dari apa? Kayu. Jadi misalnya kayak mobil. Kalau kita, yang mana sih yang disebut sebagai mobil? Yang kesatuan itu disebut mobil. Kalau bannya kita copot, terus kacanya kita copot, setirnya kita copot, apakah kita sebut sebagai mobil? Enggak lagi. Jadi hanya kerangka aja, dia nggak bisa jalan. Jadi apakah rodanya yang kita sebut mobil? Bukan. Apakah setirnya yang kita sebut mobil? Bukan. Tapi karena dia keseluruhan, dia kita sebut mobil. Misalnya manusia, karena punya mata, punya hidung, lengkap organnya, kita sebut sebagai manusia. Terus kalau kita analisa, yang mana yang manusia? Matanya kah? Atau kalau kita misalnya mayat, kita potong-potong bagi bagian kecil, yang mana yang manusia? Udah nggak ada lagi konsep tentang manusia. Jadi kebenaran tentang manusia sudah berubah. Ini kaki, ini ginjal, ini paru-paru, ini jantung. Paru-paru bukan manusia, jantung juga bukan manusia. Nah, jadi kalau jantung, kita bilang yang mana yang jantung? Kalau kita pecah lagi, oh ini namanya urat, oh ini namanya apa? Bilik kanan, bilik kiri, jadi macam-macam. Jadi dia berubah menjadi konsep yang semakin kecil. Tapi dia berubah menjadi nama yang baru. Nah, konsep ini nggak akan pernah berakhir dan masih akan terus muncul yang baru. Misalnya yang ini, kamera. Mungkin 2000 tahun yang lalu belum ada yang namanya kebenaran kamera yang disebut sebagai kamera, nggak ada. Nah, kita bikin hal yang baru. Nah, misalnya Ouija, terus nama orang si A, si B. Nah, itu adalah kebenaran-kebenaran yang baru. Bukannya berarti dia tidak benar, dia eksis nggak? Eksis, dia ada. Tapi waktu kita analisa, dia pecah. Jadi juga kita nggak bisa melihat konsep ini anicca dukkha anattanya. Misalnya nama Ouija, ya 10 tahun lagi namanya Ouija. Enggak hilang namanya itu. Jadi misalnya meja ini, Anda lihat dia apakah anicca sekarang? Enggak, 10 tahun lagi belum tentu dia hancur. Ya? Jadi tidak jelas konsep antara anicca dukkha anattanya. Meja tetap eksis dalam misalnya 10 tahun, 30 tahun. Jadi, tapi yang namanya paramatha, pada saat kita menganalisa, akan terlihat jelas anicca dukkha anattanya. Perasaan atau benci, marah, serakah. Apakah Anda sepanjang hari bernafsu? Atau Anda sepanjang hari marah? Enggak, kemarin mungkin Anda marah, hari ini Anda santai aja gitu. Jadi melihat ini aja, Anda bisa melihat bahwa dia tidak kekal.
Nah, kemudian itu konsep. Jadi konsep misalnya nama itu juga konsep, ya. Terus meja itu sendiri, barang itu sendiri adalah konsep. Nah, yang paramata yang mana? Nah, yang paramata adalah pada saat Anda sentuh meja, keras nggak? Keras. Terus dingin, ya. Mungkin karena ruangan dingin, sejuk. Nah, yang seperti ini itu sudah yang paling esensi. Kita nggak bisa lagi pecah lagi. Keras itu apa? Ya, Anda sentuh sebelah sini keras, Anda sentuh sebelah sini keras, semuanya keras. Dan antara Anda dan Bante, antara Anda dan meja ini nggak ada bedanya. Di tubuh Anda ada unsur keras. Di meja ini ada unsur keras. Mungkin bedanya cuma levelnya aja. Nah, terus kayak di badan Anda sendiri, mungkin di bagian otot tidak begitu keras, tapi tulang Anda keras. Gitu. Nah, atau misalnya unsur dingin, panas. Mungkin di bagian kulit luar lebih sejuk, tapi di dalam kalau Anda pegang perut Anda mungkin lebih hangat. Nah, jadi ini apa? Mereka sebut unsur api. Unsur api fenomenanya adalah panas dan dingin. Terus unsur tanah itu adalah ada 6 cirinya: keras, kasar, berat, ringan, halus, lunak. Nah, kemudian unsur angin apa? Bergerak atau dorongan dan menopang. Nah, jadi apa itu menopang? Apa itu unsur bergerak? Misalnya Anda sekarang tangan di udara. Kenapa tangan ini di udara? Karena ada unsur angin. Oh, unsur angin di sekitarnya kah? Bukan. Kenyataannya dia tertopang. Tangan ini enggak jatuh. Nah, ini ada yang menopang adalah unsur angin. Nah, terus Anda selalu bergetar kan, betapapun Anda kontrol, jari Anda tetap ada sedikit getaran begitu. Nah, itu adalah unsur angin. Unsur angin juga bertanggung jawab. Misalnya Anda sakit kepala, itu adalah dorongan unsur angin. Jadi misalnya perut ada gas, itu karena unsur angin. Rasa sakit kebanyakan adalah unsur angin dan unsur tanah. Jadi kalau Anda memahami 4 unsur ini di fenomena tubuh Anda juga, Anda bisa menanggulangi ketidaknyamanan di tubuh sampai tahap tertentu. Kalau Anda memahami cara kerjanya, fenomenanya. Misalnya kalau Anda tahu rasa sakit itu karena unsur angin yang mendorong misalnya sakit kepala, nah berarti unsur angin di dalam tubuh itu dominan, mendorong dominan. Jadi Anda coba perhatiin kalau orang misalnya melahirkan, bagaimana dia bernapas? Gitu kan? Itu sakit karena dia sakit, ya. Dia sakit, jadi unsur angin di dalam tubuhnya itu sebetulnya mendorong tekanannya tinggi di dalam. Waktu dia membuang udara keluar, itu rasa sakitnya ringan. Jadi Anda bisa coba kalau pas Anda lagi sakit tubuh Anda bisa bernapas dengan lebih dalam, buang. Nah, itu rasa sakit Anda agak berkurang. Dan efeknya apa? Otot-otot Anda yang sakit itu lebih rileks. Nah, karena dia rileks, unsur anginnya agak berkurang. Waktu dia tegang, unsur anginnya agak kuat. Jadi dia mendorong gitu. Nah, jadi kalau Anda memahami meditasi 4 unsur juga, sampai tahap tertentu Anda bisa menanggulangi ketidaknyamanan di tubuh Anda. Misalnya panas, ya Anda tarik napas. Lebih sering tarik napas, ya tubuh akan otomatis agak sejuk gitu. Kayak begitu misalnya. Nah, jadi itu tanah air, unsur air. Unsur air adalah merekat atau kohesi mereka sebenarnya, tapi bahasanya agak sulit. Merekat intinya. Yang satu adalah terurai. Nah, itu 2 unsur. Maksudnya merekat apa? Ini tangan Bante. Kalau enggak ada unsur merekat, maka jari ini ya dia terurai gitu. Nggak ada bentuk seperti ini. Nah, yang merekatkan itu karena ada unsur rekat, jadi dia membentuk suatu tangan gitu.
Nah, itu. Jadi kalau Anda perhatiin di dalam badan Anda merasa kayak ada bungkusan yang kalau Anda merasa sakit di bagian kaki waktu Anda meditasi, itu unsur merekatnya, semakin dia merekat Anda mungkin merasa semakin sakit. Jadi tekanan semakin intens, semakin kuat gitu. Jadi kalau terurai pada saat Anda rileks, jadi dia agak terurai gitu. Tapi nggak bisa terurai sekali sampai Anda kayak air kayak balon begitu, nggak bisa juga ya. Jadi begitu. Nah terus ini masih banyak. Jadi kalau kita belajar Abhidhamma, Anda mungkin sudah familiar dengan Abhidhamma ya. Jadi ini hanya unsur tanah, air, api, angin ya. Ini yang terlihat aja, yang mudah kita rasakan. Misalnya warna juga fenomena materi ya. Terus bau, rasa ya. Nah itu ada fenomena materi. Nah karena ada fenomena materi juga membedakan antara perempuan dan lelaki ya. Misalnya apa? Sebetulnya secara paramata Anda bisa melihat kalau orang gerakannya seperti ini, itu adalah ciri lelaki. Kalau orang gerakannya seperti ini ini ciri perempuan. Nah, itu yang membedakan antara lelaki dan perempuan. Nah ini fenomena materi juga. Terus juga ada daya hidup, misalnya jiwita. Nah itu bagaimana? Nah Anda lihat misalnya, Anda bandingin rumah kosong sama rumah ada isi. Nah Anda lihat sebagai pengamat, Anda lihat rumah kosong bagaimana keadaannya. Terus Anda lihat rumah yang isi bagaimana keadaannya. Apa yang membedakan? Lebih hidup bukan? Kayak ada aktivitas di dalamnya. Nah misalnya lampu nyala atau ada bayangan orang di kaca begitu. Nah Anda berpikir bahwa di sini ada kehidupan, di sini enggak ada kehidupan, kosong. Nah itu daya hidup, kehidupan. Jadi kalau orang bergerak, Anda tahu dia masih hidup. Kalau Anda mayat nggak ada pergerakan, dia udah mati kita bilang. Jadi ada aktivitas, ada daya hidup di situ. Nah itu. Nah, jadi masih banyak lagi. Nah ini sudah esensi, nggak bisa lagi kita pecah lagi menjadi kebenaran yang baru. Nah begitu juga perasaan. Anda punya kesedihan, Bante juga punya kesedihan. Anda bisa marah, Bante juga bisa marah. Ya, marahnya Anda sama marahnya Bante, ya yang namanya marah ya rasanya akan seperti itu. Mau orang Asia, mau orang hitam, mau putih, Mesir, dimanapun mereka rasanya sama. Bahkan hewan pun juga bisa marah. Nah, marahnya mereka sama nggak sama marah kita? Sama aja, rasa marah, karakteristik dari marah itu sama. Cuma intensitasnya mungkin berbeda. Nah, kita bisa mengendalikan diri, jadi marah kita nggak begitu terlalu heboh. Jadi, tapi ciri dari rasa marah ya seperti itu. Mungkin efeknya jadi panas, jadi bikin kita naik darah orang bilang. Jadi itu pengen nabok rasanya. Jadi marah ya seperti itu, semua orang merasakan. Nah oleh sebab itu karena semua orang punya ya makhluk hidup ya, semua orang punya. Nah itu kebenaran yang esensi ya. Jadi kontak ya, waktu mata melihat objek warna yaitu terjadi kontak, muncullah kesadaran melihat. Nah itu. Jadi kontak itu sendiri adalah fenomena batin. Nah, terus keinginan, yang Anda punya keinginan, tetangga Anda punya keinginan, suami Anda punya keinginan, semua orang punya keinginan. Jadi keinginan itu sendiri adalah kebenaran sejati. Nah lalu kalau sudah melihat ini, kalau melihat sudah satu persatu ya, fenomena materi ada 28, fenomena batin itu ada 89 atau 52. Nah kalau kita sudah melihat satu persatu seperti itu, akhirnya apa? Kita mau cari apa lagi? Nah, mau cari di luar itu nggak ada lagi, di dalam batin ini. Begitu juga di luar. Mau bunga ataupun air,
yaitu punya komponen yang sama. Apa itu? Unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi. Nah, 8 ini untuk fenomena materi itu tidak terpisahkan disebutnya. Nah, jadi mau itu mawar, mau itu air, ada nggak rasa panas dan dingin? Mawar kalau kita pegang mungkin sejuk, kalau air mungkin lebih sejuk lagi. Terus konturnya misalnya, mawar halus, air lebih halus lagi. Nah, begitu juga. Jadi semuanya memiliki 8 fenomena materi ini. Nah, jadi kita melihatnya sama. Jadi yang kita lihat bukan mawar, karena mawar adalah konsep. Kita melihatnya bukan air, karena air itu konsep. Nah, kita melihatnya dari sudut para mata, dari sudut fenomena materinya. Waktu kita pegang mawar, ya sejuk. Waktu pegang air, ya sejuk juga. Jadi sama. Nah, itu sebabnya Bante Sariputta akhirnya keluar dari meditasi bilang, saya tidak melihat pohon, tidak melihat gunung, tidak melihat lelaki perempuan. Yang ada apa? Hanya fenomena materi dan fenomena batin. Ya. Nah, lalu kalau sudah melihat seperti ini, ya, efeknya ke batin seperti apa? Yang pertama, batin memahami bahwa nggak ada hal lain selain ini. Nah, yang pertama itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita melihat desain dari latihan ini, ya fungsinya adalah pertama kali tujuan utamanya adalah meruntuhkan ego. Jadi bahwa tidak ada jiwa, tidak ada roh di dalam batin ini, tidak ada aku. Aku dalam arti di sini apa? Orang pada umumnya pada saat kita marah ya, dia bilang saya marah. Kenapa kamu marah? Ya karena kamu ngeselin misalnya. Saya marah. Yang mana yang marah? Kalau ditanya, saya marah. Siapa saya? Siapa saya? Kamu. Nah, waktu dia ditanya siapa saya, ya saya. Ini fisik saya. Tapi fisik saya kayak yang marah, bukan fisik saya yang marah. Lalu batin saya ini adalah saya. Ada orang berpikir begitu. Jadi itu sebabnya kalau kita baca misalnya sutta pertama di Digha Nikaya menjelaskan banyak sekali jenis-jenis pandangan salah yang berpikir bahwa saya terdapat di fisik saya. Saya adalah fisik saya. Fisik ini adalah saya. Atau batin saya adalah saya. Jadi saya, ya batin saya adalah saya, tidak terpisahkan. Atau saya berada di dalam fisik, atau saya berada di dalam batin. Gitu. Jadi banyak jenis pandangan salah. Intinya apa? Mereka punya konsep akan saya. Nah, tapi kalau kita berlatih atau memahami Abhidhamma, kita tidak mendapatkan saya di dalam tubuh ini, ya. Yang kita dapatkan hanya fenomena materi dan fenomena batin. Tidak ada saya. Ya, jadi misalnya setelah mati saya berpindah dari tubuh ini ke tempat yang lain, itu juga yang mana yang saya tidak bisa dicari, nggak ketemu gitu. Nah, ini satu manfaatnya. Terus waktu kita melihat Abhidhamma, ya, jadi Bante kasih cerita satu meditator. Jadi dia bisa melihat bahwa semua hanya fenomena materi. Fenomena materi di sini apa? Karena Bante tadi bilang bahwa misalnya mereka tidak terpisahkan, ada 8 ya, tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi. Nah, 8 ini tidak terpisahkan. Jadi kalau Anda melihat Bante gitu dengan pikiran yang terkonsentrasi, Anda tidak melihat Bante, Anda hanya melihat kayak butiran-butiran halus. Jadi kayak titik-titik. Ya mungkin ada yang bilang itu atom atau sebagainya gitu ya. Tapi istilah kita sebut sebagai rupa kalapa. Rupa adalah fenomena materi, kalapa adalah cluster. Cluster itu adalah grup ya, grup fenomena materi. Karena
di satu titik itu ada 8 tadi yang Bante bilang, fenomena tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi. Nah, di dalam satu titik. Nah, titik ini muncul lenyap. Nah, jadi meditator ini dia bisa melihat internal, dia lihat dirinya hanyalah rupa kalapa yang muncul lenyap. Dan dia juga bisa melihat eksternal, orang yang duduk di sebelahnya atau alas duduk yang dia sedang duduk, ya. Nah, semua bajunya dan sebagainya itu hanyalah fenomena materi yang muncul lenyap. Nah, dia bisa lihat itu. Nah, jadi waktu dia renungkan bahwa apapun yang dia lihat, kemanapun dia lihat, hanya fenomena materi yang muncul lenyap. Nah, terus dia lapor ke gurunya. Gurunya tanya, bagaimana perasaan kamu waktu melihat ini? Jadi dia bilang, saya tidak bisa terima. Nah, jadi maksudnya apa tidak bisa terima? Ya, saya tidak bisa menerima bahwa semuanya ini hanya seperti ini, gitu loh. Nah, dia punya konsentrasi, dia melihat nggak? Melihat, tapi dia paham nggak? Tidak paham. Ya. Nah, memang Buddha bilang bahwa kembangkanlah biku konsentrasi. Seseorang yang memiliki konsentrasi akan melihat kebenaran dengan sebagaimana apa adanya. Memang betul. Dia punya konsentrasi, dia arahkan melihat, ya dia akan melihat muncul lenyap. Tapi dia tidak tahu signifikannya apa. Apa lalu pentingnya kalau melihat seperti ini? Nah, di dalam Abhidhamma ya, itu membedakan antara persepsi, kesadaran, dan kebijaksanaan. Nah, kalau kita tidak belajar Abhidhamma, kalau kita tidak memahami Abhidhamma, ya, kita tidak memahami perbedaan antara ketiga hal ini. Nah, kalau dijelaskan bahwa kalau kita memahami 3 hal ini dan seberapa jauh mereka bisa memberikan manfaat ke meditasi kita, ya, kita bisa mencapai nibbana. Nah, berarti kalau kita tidak paham, kita tidak mencapai nibbana intinya. Nah, jadi apa perbedaannya antara 3 ini? Persepsi, kesadaran, dan kebijaksanaan. Nah, apa sih persepsi itu? Ya, kita tahu persepsi ya. Persepsi kamu gimana? Persepsi saya itu warnanya kuning. Persepsi kamu gimana? Oh, itu orange. Nah, persepsi apa sih? Nah, sebetulnya apalah mereka terjemahkan itu sebagai persepsi ya, berarti juga bingung. Sanya dalam bahasa Bali ya. Nah, tapi yang kita harus paham adalah karakteristik ciri dari si sanya ini. Baru kita memahami, oh yang seperti ini disebut sanya. Nah, sanya itu dia ya, dia mencatat, dia merekam, dia kayak seperti memori. Dia itu mengenali. Nah, itu fungsinya. Jadi misalnya Anda melihat benda ini, Anda nggak langsung tahu itu bunga mawar, nggak tahu. Tapi persepsi Anda itu kayak ada memory bank gitu ya. Jadi Anda punya ingatan bahwa warnanya merah, bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya mawar. Nah, lain kali Anda ketemu bunga yang seperti ini, Anda langsung sekejap tahu itu mawar. Nah, itu persepsi. Itu fungsinya si persepsi. Jadi, kalau dari jauh dia lihat, oh rambutnya pendek, terus postur tubuhnya nggak begitu tinggi, kulitnya warnanya seperti ini, matanya seperti ini, oh ini si itu. Terus misalnya dia lihat ini, oh ini bentuknya panjang, isinya bening. Nah, ini botol minum kayak gitu. Nah, jadi sisanya itu adalah tugasnya seperti ini, untuk kayaknya melabel, mengenali. Nah, itu sanya. Nah, kemudian winyana. Winyana itu adalah diterjemahkan sebagai consciousness atau kesadaran. Nah, apa sih fungsi dari winyana ya? Yang penting bukan bagaimana mereka dinamakan. Yang penting adalah fenomena apa sebetulnya yang disebut dengan winyana. Nah, winyana itu adalah mengetahui objek, menyadari objek, kesadaran sebetulnya. Nah, itu winyana. Nah, kemudian panya.
kebijaksanaan. Nah, apa itu panya? Dijelaskan bahwa memahami, menebus. Itu adalah panya. Nah, sekarang di dalam bahasa Pali ya, itu dibedakan. Jadi, kalau sekarang itu adalah mudahnya apa ya? Kata benda ya, kita bilang persepsi, sanya itu adalah kata benda. Winyana adalah kata benda, panya adalah kata benda. Ya, misalnya kayak Wija, Lukito, Dewi misalnya. Nah, ini adalah Wija adalah kata benda, Lukito adalah kata benda, Dewi adalah kata benda. Nah, tapi secara Pali masing-masing bentuk kata kerjanya berbeda lagi. Misalnya Wija berjalan sama Lukito berjalan sama si Dewi berjalan, itu berbeda kata kerjanya. Nah, jadi untuk sanya kata kerjanya adalah sanjanati. Mungkin Anda biasa dengar kata pasati, janati, pasati, ya, knowing and seeing. Janati tahu, pasati melihat. Nah, jadi kalau sanya itu kata kerjanya adalah sanjanati. Kalau diterjemahkan apa? Tahu. Nah, sekarang kalau winyana, wijanati. Nah, jadi kalian lihat di depannya ya, sanya, sanjanati. Winyana, wijanati. Kalau panya apa? Hah? Pajanati. Ya, mudah kan? Nah, jadi semuanya janati, janati, janati. Karena si persepsi dia juga tahu objek. Kesadaran dia juga tahu objek. Panya dia juga tahu objek. Tapi kemampuan penembusan pemahamannya berbeda. Nah, bedanya apa? Dijelaskan bahwa sanya itu seperti anak kecil, winyana itu seperti orang dewasa, sedangkan panya itu seperti ahli emas. Nah, bagaimana anak kecil kalau dia dikasih koin emas, dia tahu warnanya, dia tahu bentuknya, tapi dia nggak tahu nilainya, nggak tahu. Jadi dia hanya mengenali saja hanya mengenali. Kalau si winyana, ya, dia kayak orang dewasa, dia dikasih koin emas, dia tahu nilainya, dia tahu warnanya, dia tahu bentuknya, dan ini namanya duit. Nah, kalau si tukang emas, dia nggak tahu hanya nilainya, warna dan bentuknya, tapi dia bahkan tahu berapa persentase emasnya dan emasnya dibikin di mana, ini keluaran produk mana, dia bahkan tahu. Ya. Nah, jadi level mengetahuinya, meskipun mereka sama-sama mengetahui, sama-sama janati, tapi level mengetahuinya berbeda. Nah, dijelaskan bahwa kalau kita bermeditasi dengan wijanati, kita nggak bisa ke nibbana. Atau kita bermeditasi dengan sanjanati, kita nggak bisa ke nibbana. Tapi hanya pajanati yang ke nibbana. Nah, waktu kita punya konsentrasi, ya, ada beberapa meditator mengamati napas. Napas menjadi nimitta, terang. Terus dia juga bisa melihat bahwa nimitta itu sebetulnya muncul lenyap, seperti rupa kalapa, ya, muncul lenyap. Nah, dia melihat anicca. Nah, ini wijanati. Dia hanya sekadar melihat saya, dia tahu apa yang dia lihat, tapi dia tidak tahu signifikannya apa. Dia tahu ini tidak kekal, tahu dia. Tapi tidak kekal ini, lalu apa signifikannya untuk kehidupan saya? Atau apa signifikannya terhadap dunia ini? Dia nggak tahu. Nah, pajanati dia tahu. Oh, kalau dia tidak kekal, maka saya tidak bisa lekati. Dia muncul dan lenyap. Nah, kalau dia tidak kekal, bagaimana saya? Saya juga tidak kekal. Nah, kalau saya tidak kekal, lalu apa yang saya harus lekati? Gitu. Nah, ini pajanati, dia beberapa step lebih daripada yang lain. Nah, begitu juga kita manusia, kita punya level panya, level kebijaksanaan yang berbeda. Ya, Bante kasih contoh orang yang
pintar atau jenius sama orang yang biasa-biasa aja atau bodoh, waktu dikasih satu konsep, misalnya matematika atau satu konsep, kalau yang orang biasa aja, ya dia hanya tahu pada saat guru menjelaskan konsep tersebut, ya mungkin dia masih bisa ikuti aja, sekedar paham apa yang dijelaskan, dia paham. Tapi kalau orang yang jenius atau yang pintar, ya, yang mungkin sudah punya pengetahuan sebelumnya juga, jadi waktu dia guru menjelaskan sedemikian, oh kalau begini berarti yang ini begini. Nah, dia bahkan bisa menemukan teori baru. Jadi pemahaman dia itu kita bilang lebih menembus daripada kita, beberapa step lebih daripada kita. Nah itu. Nah, orang-orang yang punya kebijaksanaan yang mereka sebut sebagai tihetuka, ya, yang memiliki 3 akar, ya, akar kebijaksanaan, itulah orang-orang yang seperti ini, yang bisa melihat pola yang lebih dalam dari sekedar apa yang hanya dia lihat. Dia bisa lihat, sama orang normal juga lihat, tapi pemahaman dia berbeda sama orang normal. Orang normal hanya melihat, tapi dia nggak hanya melihat, dia paham maksudnya apa, intrinsiknya, nggak hanya ekstrinsik, tapi implikasinya apa. Nah jadi itu bedanya Panyana. Jadi penting nggak kita memahami Panya? Penting. Jadi penting nggak kita mempelajari Abhidhamma? Penting. Ya kita bisa berusaha lebih efektif dan efisien kalau kita mempelajari Abhidhamma. Mengganggu nggak meditasi? Kalau Anda tahu sebetulnya bagaimana bermeditasi, ini nggak mengganggu. Nah misalnya kayak Bante bilang, apa itu konsentrasi? Dan konsentrasi juga sama di Ekagata, di dalam Abhidhamma dijelaskan konsentrasi itu apa? Fokus. Ya fokus, ada orang bilang melihat tulisan kecil begini, ya ini fokus. Gitu. Enggak. Fokus itu di dalam Abhidhamma apa? Hanya mengetahui satu objek untuk waktu yang lama, itu fokus. Nah kalau batin mengetahui banyak objek, itu jadi tidak fokus namanya, tidak terpusat. Nah jadi kita dengan memahami Abhidhamma, kita juga mengetahui apa yang disebut dengan samadhi. Jadi pada saat kita mengusahakan samadhi, kita tahu jadi apa yang harus kita fokus, harus apa yang kita prioritaskan. Nah, jadi kalau kita tahu bagaimana meditasi, ya konsentrasi kita lebih mudah kita kembangkan. Gitu. Nah, jadi kita jadi tahu apa yang menjadi prioritas kita. Nah, lalu waktu kita sudah melihat sekarang, ya, Bante tidak jelaskan secara secara detail tentang bagaimana melihatnya, tapi katakanlah sudah lihat gitu ya. Nah, jadi waktu sudah lihat itu nggak cukup, makanya hanya melihat, tapi kita harus renungkan berulang kali. Nah, jadi misalnya karena kita tidak tahu kekotoran batin kita itu melekatnya di mana. Nah, itu sebabnya Buddha mengajarkan vipassana. Vipassana itu dari kata wi dan pasana. Pasana adalah melihat. Ya sama seperti pasati, knowing, melihat. Seeing ya pasati. Jadi we artinya adalah apa? Various atau dengan beragam. Maksudnya apa? Dengan berbagai cara. Jadi kadang kita renungkan sebagai anicca, kadang kita renungkan sebagai dukkha, kadang kita renungkan sebagai anatta. Kadang kita renungkan internal, eksternal. Karena kita enggak tahu pada saat kita merenungkan apa, lalu kekotoran batin kita ini bisa melepaskan genggamannya. Nah, Bante kasih contoh misalnya Ratu Khema. Khema itu akhirnya belakangan dia menjadi bhikkhuni, ya, murid Sang Buddha.
yang paling unggul dalam kebijaksanaan, seperti Bante Sariputta. Jadi di antara bikuni, bikuni Khema itu yang paling bijak, yang paling bijak. Nah, begitu juga kayak Bante Moggallana ya, yang paling sakti, yang paling ahli dalam kesaktian. Nah, itu di bikuni juga ada, ya namanya Upalawana. Nah, tapi Bante mau ngomong tentang si Khema ini. Jadi bikuni Khema sebelum dia jadi bikuni, dia adalah seorang ratu, cantik sekali, dan dia ya melekat dengan kecantikannya ya, itu normal. Nah, jadi tapi Buddha melihat dia sudah matang, dia kan bijak, sudah punya kecenderungan untuk bijak gitu. Jadi Buddha bikin satu perempuan dengan kesaktian Buddha ya, Buddha bikin satu perempuan lebih cantik daripada dia. Nah itu melayani Buddha, kan kipas ya maksudnya, bukan melayani, kipas Buddha ya pada saat Buddha duduk berceramah. Nah terus Buddha sengaja bikin, Buddha tahu si Khemanya mengintip dia. Jadi dia lihat perempuan lebih cantik dari dia, ya dia kagum, bukannya iri, dia kagum. Jadi dia sebetulnya suka lihat yang indah-indah gitu. Jadi yang cantik dia juga suka lihat gitu. Ya perempuan sebetulnya kalau suka melihat perempuan yang cantik, bukannya itu nggak normal ya, bukannya lalu dia lesti, bukan begitu. Tapi memang pada dasarnya kita itu mengagumi yang indah itu. Ya begitu juga lelaki, ada lelaki yang suka melihat kalau orang tampan gitu ya, bukannya dia suka sama dia, tapi enggak mau kadang kagum gitu, kok bisa orang setampan ini begitu. Nah begitu juga perempuan, oh kok bisa sampai secantik ini ya. Nah si Ratu Khema ini juga begitu, dia karena kagum ya, jadi dia tertarik, dia melihat itu. Nah tapi dia nggak fokus Buddha ceramah, dia fokus perempuan itu. Jadi Buddha bikin perempuan ini kayak pelan-pelan jadi tua, lalu lapuk, jadi tulang, akhirnya mati di depan Buddha dan jadi debu. Nah dia melihat seperti itu, batinnya mulai goyah gitu. Jadi orang yang lebih cantik dari saya aja ujung-ujungnya jadi seperti ini gitu. Nah tapi dia belum begitu paham signifikannya apa. Nah tapi Buddha dengan ahli membawa keadaan batin yang seperti ini ya, itu disadarkan lagi. Nah Buddha menjelaskan apa? Seperti laba-laba Khema, laba-laba bikin sarang ya. Sarang laba-laba, fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa laba-laba bikin sarang? Menangkap? Jadi yang menjadi kemelekatan si laba-laba itu adalah mangsanya. Yang penting buat dia adalah mangsanya atau sarangnya. Sarangnya, kenapa? Bante tanya biar Bante sempat minum. Kalau tidak ada sarangnya, dia tidak bisa mendapatkan mangsa. Ya, betul ya. Jadi cepat sekali jawabnya ya. Jadi karena bergantung pada sarangnya, dia mendapatkan makanannya. Jadi dia lebih melekat ke sarangnya. Nah seperti itu juga misalnya kita misalnya, kalau kita punya objek yang kita lekati, misalnya pacar kita atau suami kita gitu ya, atau idola kita. Nah itu kalau ditanya, kamu lebih suka pacar kamu hilang atau mata kamu hilang? Pacarnya hilang. Ini kayaknya benci pacarnya, ini cuma pacar. Jadi ya karena kalau pacar, selama kita punya mata, kita masih bisa lihat yang lain, bukan? Kalau nggak ada dia ya kita lihat yang lain. Nah, tapi kalau udah nggak ada mata, mau itu pacar sendiri atau pacar yang baru, mau lihat juga nggak bisa gitu.
Jadi sebetulnya kita lebih melekat ke mata kita. Nah misalnya sekarang orang melekat ke rokok misalnya. Orang yang ngerokok, dia melekat ke mana? Rokok, rasa rokok. Nah tapi kalau ditanya Anda mau rokoknya hilang atau lidahnya hilang, dia tentunya bilang rokoknya hilang gitu kan. Gitu. Nah, jadi kadang kita kira kita tahu kita itu melekat ke sebetulnya ujung-ujungnya diri sendiri gitu. Tapi ada orang yang nggak begitu melekat sama diri sendiri. Jadi misalnya dia lebih suka rasa rokok itu daripada lidah dia. Sebetulnya dia nggak begitu peduli lidah dia mau nanti kena kanker atau enggak, dia nggak peduli. Bahkan tubuhnya jadi punya kanker atau sebagainya, dia nggak peduli. Tapi dia itu udah melekat gitu ke rasa itu. Rasa itu yang terus dia cari, yang selalu mimpi untuk mendapatkan rasa itu. Nah, jadi kadang kita merasa kita tahu apa yang paling kita lekati, tapi itu halus kemelekatannya gitu. Nah, jadi itu sebabnya Buddha menjelaskan dengan berbagai cara untuk bermeditasi vipassana. Kadang objeknya adalah diri sendiri. Kita harus renungkan semua indera atau semua fenomena materi dan batin di dalam diri kita sebagai tidak kekal, penderitaan dan bukan aku. Tapi kadang juga kita harus melihat eksternal. Kadang kita harus melihat juga tidak hanya internal dan eksternal sebagai anicca dukkha anatta, tetapi juga pengalaman antara indera kontak dengan objek eksternal, pengalaman yang muncul dari kontak tersebut gitu. Makanya Buddha kadang bilang cakhu anicca, terus rupa anicca. Jadi cakhu adalah mata, rupa adalah warna objek dari mata. Tidak hanya cakhu anicca, rupa anicca, tapi cakhu saja wedana anicca. Jadi perasaan yang muncul akibat kontak antara mata dan rupa atau warna itu juga anicca. Jadi perasaan itu anicca. Nah, intinya apa? Sebetulnya untuk melihat bahwa semuanya itu anicca. Nah, kita balik lagi ke meditator yang tadi ya. Setelah beberapa hari dia bermeditasi dan dia lihat eksternal itu semuanya anicca, semuanya hanya rupa ya. Dia hanya melihat rupa yang muncul lenyap, baik dalam, baik depan. Jadi beberapa hari, selama beberapa waktu dia terus melihat itu. Akhirnya ya gurunya tanya, setiap hari gurunya tanya yang sama, apa perasaan kamu setelah melihat seperti itu? Dia masih belum bisa terima. Akhirnya satu hari dia bilang, saya belajar menerima. Nah pada saat dia bilang dia belajar menerima baru dikasih lolos gitu. Maksudnya belajar menerima itu ya tetap berarti kan dia nggak bisa menerima, tapi dia nggak ada pilihan lain, bahwa memang semuanya seperti itu dan dia mau belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebenarannya hanya seperti itu. Nah waktu dia terus berlatih gitu ya. Nah ini hanya melihat fenomena materi. Nah dia harus lanjut melihat fenomena batin. Nah, fenomena batin juga begitu. Di dalam hana anicca dukkha anatta, di luar juga anicca dukkha anatta. Ya enggak cuma manusia, hewan juga anicca, dewa juga anicca dukkha anatta, makhluk yang di neraka juga anicca dukkha anatta. Nah terus dia melihat sebab akibat. Nah sebab akibat ini penting sekali. Paticca samuppada yang disebut dengan paticca samuppada. Nah ini juga adalah salah satu komponen abhidhamma. Jadi apa sih yang disebut dengan paticca samuppada? Mungkin sebagian dari Anda bahkan sudah hafal ya. Awija paccaya sankhara, sankhara paccaya nama rupa ya. Nah awija apa? Iya, sankhara paccaya winyana. Tuh, malah penting dikoreksi ya. Jadi awija apa? Ketidaktahuan. Dari kata a dan wija ya. Wija tahu, awija tidak tahu. Baru tahu ya, namanya itu si tahu. Jadi wija itu tahu, awija tidak tahu.
Nah, jadi ketidaktahuan ini juga adalah fenomena batin sebetulnya. Ya? Jadi dia masuk dalam abhidhamma. Kemudian sankhara. Nah, sankhara di sini apa? Banyak sekali ya Buddha menggunakan kata sankhara, tapi di beberapa tempat maknanya berbeda. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan kitab yang namanya Atthakatha. Atthakatha itu adalah penjelasan dari Pali. Jadi bukan interpretasi pribadi kita, tapi memang sudah dijelaskan seperti itu. Dan Atthakatha juga sudah diakui di negara-negara Buddhis. Di Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Atthakatanya sama, bukan yang berbeda, sama. Nah, jadi sudah disepakati. Jadi Atthakatha juga dipercayai bahwa ajaran Buddha. Jadi di Atthakatha dijelaskan apa? Sankhara itu cetana. Ya. Karena tidak tahu, maka muncul cetana, keinginan, kehendak, niat. Nah, sankhara pacaya, biar berarti nggak salah, winyana. Ya. Jadi dari cetana itu muncul kesadaran. Nah, winyana di sini apa? Bukan semua kesadaran, bukan, tapi di sini spesifik mau ngomongin tentang patisandhi. Jadi itu momen kesadaran pertama yang muncul di awal kehidupan. Nah, itu khusus momen itu saja. Jadi enggak belakangan baru dijelaskan winyana, nanti akan sepanjang kehidupan itu juga diakibatkan karena keinginan. Misalnya ya, karena punya keinginan lalu bikin kama baik, kama buruk, ya kan? Nah, Buddha bilang apa? Cetanaham bhikkhave kamam wadami. Ya. Apa yang saya sebut sebagai kama adalah cetana. Itu yang Buddha bilang. Nah, jadi waktu kita ngomong sankhara di sini, sankhara adalah cetana, jadi cetana di sini adalah kama. Kama baik, kama buruk. Karena tidak tahu, maka melakukan kama baik atau kama buruk. Nah, karena ada kama baik dan kama buruk, maka membuahkan patisandhi, kelahiran yang baru. Tapi apakah setelah lahir tiba-tiba langsung mati? Kan enggak, dia berproses, berkembang, tumbuh jadi dewasa. Dan semua kesadaran yang mengikuti ke belakangnya nanti itu juga siapa yang bertanggung jawab? Kama kan? Kama perbuatan itu yang menghasilkan kehidupan ini. Jadi semua kesadaran yang muncul juga secara tidak langsung diakibatkan oleh si kama, baik atau kama buruk ini. Nah, tapi yang paling signifikan, yang paling penting adalah kama menghasilkan momen patisandhi, kelahiran yang baru. Nah, winyana pacaya nama rupa ya. Jadi dari momen patisandhi ini menghasilkan apa? Fisik dan batin. Batinnya mulai berkembang. Gitu. Fisiknya juga berkembang, nama rupa. Nah, nama rupa pacaya salayatana. Salayatana adalah indra. 6 indra ya. Karena fisiknya mulai berkembang, dia baru disebut sebagai bhuta. Bhuta itu adalah makhluk. Jadi kalau waktu kita baru lahir hanya setitik air jernih di rahim ibu, nah itu kita belum disebut bhuta. Memang kadang kita bilang sabe sata, sabe bhuta, sabe pugala gitu kan ya. Nah, bhuta itu adalah makhluk. Waktu kita masih setitik air begitu, kita belum disebut bhuta. Waktu fisik kita sudah lengkap, kita disebut sebagai bhuta. Nah, nama rupa pacaya salayatana, kita punya indra, 6 indra. Nah, karena kita punya indra, kita punya kontak. Karena terjadi kontak dengan dunia luar, objek luar, muncul perasaan. Karena perasaan muncul, tanha muncul, ya, keinginan, keserakahan muncul. Nah, ini semua apa? Semua adalah abhidhamma, bukan? Kita nggak ngomongin manusia di sini, kita nggak ngomongin dewa. Jadi paticcasamuppada nggak hanya berlaku di alam manusia, tetapi juga proses yang dialami oleh hewan, dewa, bahkan Brahma. Ya, selama kita masih di dalam samsara, ya kita harus mengikuti prosedur paticcasamuppada ini. Jadi paticcasamuppada ini apa? Paramatha, abhidhamma.
Nah, dijelaskan bahwa kalau kita memahami paticca samuppada, baru kita bisa lepas dari paticca samuppada. Kalau kita enggak melihat paticca samuppada, bahkan di dalam mimpi kita tidak bisa lepas dari paticca samuppada. Itu dijelaskan demikian. Contohnya apa? Bante Chana. Ya. Chana tadinya adalah kusir Buddha, kusir Bodhisatta. Pada saat Bodhisatta melepaskan keduniawian, ya, naik kuda, siapa namanya? Wih, nggak sempat minum. Jadi kudanya aja tahu namanya ya. Jadi kudanya Kantaka, kusirnya siapa? Chana. Nah, Chana dia sangat sombong jadinya. Dia nggak hormat sama Bante Sariputta, dia nggak hormat sama Bante Moggallana, meskipun lebih senior dari Chana. Jadi Chana, kenapa dia sombong? Karena dia berpikir, oh, ini adalah Buddha saya. Saya besar karena umurnya sama dengan Buddha. Ini besar sama saya bareng teman saya. Terus waktu beliau meninggalkan keduniawian, siapa yang temenin? Saya. Jadi kalian bukan siapa-siapa, saya paling senior. Jadi dia sombong gitu. Nah, Buddha melihat itu, dan sebelum Buddha parinibbana, Buddha kasih perintah ke Bante Ananda bahwa semua bhikkhu sangha harus memberikan hukuman kepada Chana, yaitu Brahma Danda. Danda itu adalah hukuman, Brahma adalah bisa dibilang noble, mulia ya. Hukuman mulia, udah dihukum tetap mulia kan? Gitu. Bukan, kenapa dihukum demikian? Ya, jadi dia didiemin, nggak diberi nasihat apapun, nggak ditegur, salah pun nggak ditegur, ya, didiemin aja. Nah, semua orang diemin dia merasa terintimidasi. Nah, baru dia sadar, terus dia berjuang meditasi. Nah, waktu dia meditasi ya, dia juga nggak melatih paticca samuppada. Jadi dia bisa melihat nama rupa, dia bisa melihat rupa kalapa yang muncul lenyap, dan batin, proses batinnya yang muncul lenyap dia bisa lihat. Tapi karena dia tidak latih paticca samuppada, ya, dia waktu berlatih vipassana, ya, jadi waktu melatih vipassana dia hanya merenungkan ya anicca, dukkha, anatta. Tapi batinnya itu nggak bisa menerima, nggak bisa begitu paham. Jadi batinnya kadang-kadang dari waktu ke waktu bertanya, ini dari mana datangnya? Ya saya tahu ini anicca, tapi apa sebabnya? Gitu. Nah dia nggak bisa, akhirnya pemahaman wipassananya, kebijaksanaannya nggak bisa menembus. Nah akhirnya dia karena didiemin kan, jadi akhirnya dia mendekati Bante Ananda. Gimana caranya? Nah Bante Ananda jelasin paticca samuppada, baru dia melatih dan realisasi akhirnya jadi arahat. Nah pada saat dia menjadi arahat, hukumannya otomatis ditarik. Gitu. Nah jadi itu sebabnya juga dijelaskan di Visuddhimagga kenapa seseorang yang tidak melatih paticca samuppada tidak bisa lepas dari paticca samuppada. Nah jadi balik lagi kita ngomongin mengapa Abhidhamma ini, karena ini. Ya. Karena paticca samuppada adalah Abhidhamma, ya, nggak terlepas dari Abhidhamma. Nah kemudian setelah paticca samuppada, baru kita, karena kita sudah tahu, oh ini fenomena materi, ini fenomena batin. Nah ini sebabnya, ini korelasinya antara batin dan materi. Ini sebabnya, ini akibatnya. Dan sedikit waktu kita berlatih paticca samuppada, sedikit kita melihat kerja kama, hukum kama. Ya, karena sangkara pacaya winyana. Nah, di momen itu kita melihat kehidupan masa lampau kita. Kenapa saya di sini muncul? Karena satu kama baik yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Dan kenapa saya jadi manusia? Kenapa saya lelaki atau kenapa saya perempuan? Kenapa saya di Indonesia misalnya? Nah itu karena aspirasi kita.
Uh, jadi makanya di awal Bante jelaskan kan, kenapa kita punya mata, kenapa kita punya telinga, hidung dan sebagainya, karena kita mau. Nah itu kita bisa lihat di Paticcasamuppada. Tentunya waktu Anda beraspirasi, misalnya saya mau menjadi dengan jasa kebajikan ini, semoga saya menjadi seorang biku misalnya, ada nggak yang aspirasi itu? Atau semoga saya menjadi dewa misalnya, atau semoga saya menjadi Brahma. Nah tapi Anda nggak berpikir toh jadi dewa nanti dewanya buta, enggak kan? Pasti Anda udah komplit, karena di persepsi Anda dewa itu ya udah komplit gitu. Anda punya persepsi dewa itu harus seperti apa. Nah jadi karena keinginan Anda ya, Anda melakukan kama baik dan kama buruk. Karena kekuatan kama baik dan kama buruk ini, Anda punya indera, punya batin, punya materi, sesuai apa yang Anda inginkan. Jadi Anda jangan ngeluh, kenapa mata saya buram-buram? Karena Anda mau seperti itu. Karena itu kama Anda sendiri ya. Nah, terus waktu kita lihat wipasana, terus kita berwipasana tidak hanya internal eksternal. Nah, akhirnya kita bisa memahami polanya. Sebetulnya memang dijelaskan bahwa abhidhamma ada 4 misalnya, rupa, cita, cetasika, nibbana. Tapi kalau kita lihat esensinya, intinya apa? Fenomena. Semuanya fenomena. Materi juga sebuah fenomena, batin juga hanyalah sebuah fenomena, nibbana juga hanyalah sebuah fenomena. Ya. Nibbana adalah sebuah fenomena yang hanya bisa diambil oleh batin yang terlatih. Ya. Kemudian jadi bukannya nibbana itu ada di satu tempat, bukan. Ya. Atau nibbana itu memiliki komponen atau memiliki berat dan konkret, nggak bisa bilang. Ya, tapi sebuah fenomena yang direalisasi oleh batin yang sudah siap merealisasi. Nah, gitu. Jadi meskipun Buddha muncul atau tidak muncul di dunia ini, nibbana ada, fenomena ini ada. Nah, bahkan dijelaskan bahwa nibbana itu adalah kekal, kekal. Ya, karena dia kekal maka bukan penderitaan. Karena bukan, tapi dia tetap bukan aku, bukan siapa-siapa. Ya, itu sebabnya nicca dan sukha, ya, permanen dan kebahagiaan. Nah, jadi waktu kita melihat fenomenanya gitu ya, kita itu kadang ada orang yang sekali melihat sudah paham langsung tembus step by step gitu ya. Ya seperti yang Bante tadi jelaskan, untuk orang jenius ya, dia nggak perlu banyak penjelasan, sekali melihat dia langsung paham. Nah itu ya kekotoran batinnya langsung rontok begitu. Tapi kalau kita yang tidak seperti itu ya, kita harus lihat lagi, berulang kali, lihat lagi. Kadang internal, kadang eksternal, kadang semuanya. Tapi intinya apa? Intinya sama. Intinya sama. Anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta. Gitu. Nah, yang tadinya kita jadi batin kita bisa jadi ada gejolak, maksudnya kalau memang semuanya seperti ini, jadi kadang kita merasa takut. Kok kayaknya saya nggak bersender di mana-mana, atau waktu saya berjalan kayaknya nggak ada yang saya tapakin, begitu. Nah, jadinya kadang merasa gelisah, jadi takut, nggak ada tempat bersandar, nggak ada tempat berlindung. Jadi semuanya muncul lenyap, bahkan diri sendirinya muncul lenyap. Jadi saya kayak apa ya, tidak tenang gitu. Jadi muncul teror yang disebutnya semua, bangkanya, bahayanya nak. Lalu adinawa, muncul rasa muak. Jadinya untuk apa lagi hidup kalau harus seperti ini? Kalau memang hanya seperti ini, nggak ada esensinya. Saya setiap hari bangun pagi, kerja dan lain-lain. Sorry ya. Jadi
Jadinya tidak bermakna hidup itu. Jadi dia hanya mau bebas dari kehidupan itu. Nah tapi dia lihat lagi. Akhirnya dia juga bosan. Bosan dalam arti ya dia nggak bisa kemana-mana juga. Kalaupun dia takut, kalaupun dia muak, ya lalu kenapa? Kamu nggak bisa kemana-mana juga. Gitu. Kamu mau bunuh diri kan nggak mungkin. Jadi dia ya akhirnya mencoba untuk menerima apapun fenomenanya. Nah jadi itu disebut sebagai sangkar upekha nyana. Jadi pengetahuan yang melihat semua fenomena hanyalah dengan batin yang upekha. Jadi takut, untuk apa takut? Terus dia waktu lihat rasa takut, nah rasa takut juga anicca dukkha anatta sama aja. Nah, begitu. Nah, terus muak, untuk apa muak? Dia lihat rasa muak itu, muak juga anicca dukkha anatta. Jadi waktu dia melihat semuanya hanya seperti ini, ya akhirnya dia seimbang batinnya, enggak takut juga enggak muak, biasa aja. Jadi dia berusaha menerima kenyataan. Nah kalau sudah matang, ya didorong dengan keinginan untuk terbebas, ya udah lelah melihat semuanya hanya anicca dukkha anatta, makanya itu seperti kalau kalian pernah nonton film apa ya, Pirates ya, Pirates itu apa ya? Bajak laut. Ya. Jadi film bajak laut. Kalian lihat kalau pembajak laut kan dia bawa apa? Tangan satunya kan kail ya. Satunya lagi apa? Hah? Bawa apa dia? Bawa apa dia? Burung. Burung apa? Enggak, burungnya enggak penting, biar mati lebih lama minum. Jadi burung. Nah fungsi burungnya apa? Nah sekarang kalian tahu ya, burung ini ya kalau mereka sudah tersesat ya kan mereka kan berlayar, kadang nggak ada bintang, mendung, jadi mereka nggak tahu arah. Jadi di mana tempat bisa beristirahat biasanya mereka mau cari daratan kan, bingung mau kemana. Nah burung inilah yang senjata terakhirnya, dia lepas burung ini. Kalau burung itu ke depan, terus dia nggak balik lagi, kemungkinan di depan sana ada daratan. Nah kalau dia balik lagi ya, oh di sana nggak ada daratan. Nah itu fungsi burungnya sekarang kalian tahu. Nah jadi begitu juga. Jadi waktu batin ini sudah sampai ke sangkara upekha nyana ya, batin begitu. Kalau batinnya sudah matang, dia akan nggak bisa lagi melihat sangkara, nggak bisa lagi melihat fenomena batin, fenomena materi. Ada fenomena satu lagi datang. Nah kalau dia tidak menangkap momen itu, kalau dia tidak menangkap fenomena itu, batinnya akan terus mengambil sangkara sebagai objek, fenomena batin dan fenomena materi sebagai objek. Nah, terus dia akan melihat anicca dukkha anatta, anicca dukkha anatta. Nah, apa sih fenomena ini? Nah, inilah nibbana. Jadi batin tidak mengambil sangkara sebagai objek. Makanya nibbana Buddha bilang apa? Asangkhata dhatu. Ya sangkhata adalah sangkara sama. Jadi dia bukan sangkara, dia asangkara, asangkhata dhatu. Jadi elemen yang tidak sangkara itu sebetulnya kadang kita sebut sampah itu juga sangkara. Kalau kita lihat sampah ya dia tuh berantakan, buyar kemana-mana gitu. Nah itu kita bilang itu juga bisa kita sebut sebagai sangkara dalam bahasa Bali. Nah, tapi sangkara di sini kenapa disebut sangkara? Ya pertama dia buyar ya.
Terus dia punya karakteristik apa? Dia tuh nggak bisa eksis sendiri. Dia pasti punya cause, dia punya penyebab. Harus ada kondisi yang tepat dia terus untuk bisa berlangsung. Nah, sedangkan Nibbana tidak perlu cause, tidak perlu penyebab, dia bisa eksis sendiri. Nah, itu sebabnya dia tidak terkondisi, karena dia terjemahkannya asangkata. Nah, dia merealisasi objek ini, batinnya menangkap objek ini. Nah, tapi sekali menangkap tidak cukup. Seperti kalau kita punya pohon yang besar. Nah, kalau kita pakai kapak, kita tebas, kita chop gitu ya, nggak bisa langsung putus. Karena apa? Terlalu tebal. Nah, begitu juga kilesa kita terlalu tebal. Jadi sekali aja merealisasi nibbana nggak cukup. Nah, itu sebabnya ada 4 step, ya. Sotapati, sakadagami, anagami, dan arahat. Nah, dijelaskan juga perbedaannya memahami kebenaran itu juga berbeda antara keempat jenis makhluk ini. Ya, misalnya kalau Sotapanna itu seperti kalau dia naik kapal, dia lihat daratan atau dia lihat pantai. Nah, dia bisa lihat, tapi dari jauh. Nah, kalau kita lihat dari jauh sama orang yang sudah berdiri di pantai, tentu pengalamannya berbeda. Ya, pemahaman akan pantai seperti apa rasanya, nikmatnya, dan lain-lain itu berbeda. Nah, kalau si Sakadagami itu dia udah berenang, udah deket, tapi belum nyentuh. Nah, kalau anagami dia udah nyentuh, tapi dia belum naik. Kalau arahat dia sudah naik ke pantai. Nah, jadi pemahaman mereka akan kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia. Sotapanna memahami 4 kebenaran mulia. Sakadagami memahami, anagami memahami, arahat memahami. Tapi pemahamannya tidak menyeluruh. Bisa kita bilang 1/4, 2/4, 3/4. Arahat total. Nah, semakin kita paham, semakin banyak kilesa yang dibersihkan. Gitu. Nah, itu sebabnya awija adalah musuh dari wija. Ya, tidak tahu, munculnya musuhnya adalah tahu. Karena tahu, jadi dia bisa melepas. Nah, tidak tahu, dia tidak melepas. Nah, jadi itulah fungsinya abhidhamma. Jadi kalau kita hanya berkutat, kalau kita hanya fokus ke konsep ya, misalnya, konsep juga bukannya tidak benar, konsep juga kebenaran. Misalnya kita punya orang tua, ini mama saya, ini papa saya. Ya, ini konsep, ini adalah kebenaran. Dan kita tidak bisa memperlakukan mama kita sebagaimana kita memperlakukan istri kita, nggak bisa. Atau memperlakukan perempuan lain seperti kita memperlakukan mama kita, nggak bisa. Jadi mama dia harus diperlakukan seperti seorang mama. Nah, ini apa? Ini sebetulnya konsep etika sosial. Etika itu adalah konsep. Nah, tapi kalau secara abhidhamma, istri kita sama mama kita sama aja. Disentuh ya, begitu rasanya. Dipencet ya sakit, dua-duanya sakit. Jadi secara abhidhamma sama. Tapi kalau kita menyamaratakan semua makhluk di dunia ini tetangga kita dari segi abhidhamma, problem. Ya, semua perempuan diperlakukan sama, mana bisa? Ya, jadi banyak istri nanti ya. Nah, jadi nggak bisa. Jadi konsep perlu nggak? Perlu untuk harmonis. Ya. Nah, itu hukum, etika sosial, etika dalam masyarakat, semuanya adalah konsep yang dibikin manusia. Ya, misalnya peraturan di Indonesia, kita pakai di Cina atau di Amerika, ya mana bisa? Masing-masing punya peraturan masing-masing. Nah,
peraturan untuk Indonesia cocoknya untuk Indonesia. Di Cina ya cocoknya buat di Cina. Jadi kebenaran menurut orang Indonesia belum tentu benar menurut orang Cina. Ya misalnya kita bilang ini namanya mawar. Ya dalam bahasa Cina ini satu hal. Dan bahasa Inggris ini namanya apa? Rose, beda. Jadi kita sebutnya beda. Kebenaran untuk kita tidak benar menurut orang lain. Nah itu konsep. Jadi tidak di semua tempat benar, tapi karena disepakati maka jadi benar. Nah kalau Paramatha enggak, mendunia gitu. Nah juga satu komponen yang agak penting waktu kita bukan agak penting, justru penting ya. Jadi misalnya kayak kita sekolah S1, S2 dan S3 gitu ya. Penekanannya kan berbeda ya. Kalau kita S1, kita belajarnya detail. Misalnya kalau kita belajar mesin ya semua komponen mesin ini namanya apa, ini namanya apa kita pelajari. Tapi waktu kita S2 tentang mesin, kita nggak belajar lagi seperti itu. Kita mungkin lebih belajar manajemen mesin. Gitu. Nah tapi waktu kita sudah S3, kita nggak belajar manajemen mesin lagi, tapi kita belajar apa? Filsafat mesin. Jadi kita itu disebutnya Doctor of Philosophy begitu kan, PhD. Nah itu kita memahami filsafat mesin. Apakah mesin juga berfilsafat? Gitu. Nah sebetulnya bukan begitu, tapi kita cara melihatnya berbeda. Jadi waktu kita S1, kita diajarin untuk detil. Jadi kalau lulusan S1 itu kerja itu ngomongnya yang detil-detil. Tapi kalau kita ngomong sama profesor ya, justru mudah dipahami bukan bahasa yang dia pakai. Karena dia melihat polanya. Ya, nggak cuma dia melihat manajemennya, tapi dia melihat polanya, hubungannya, akarnya. Oleh sebab itu dia lebih mudah mengekspresikannya ke orang yang justru malah awam. Gitu. Jadi kalau kita belajar dari profesor, ya kita lebih punya gambaran besarnya lebih jelas daripada kalau kita belajar dari S1. Karena S1 dia hanya tahu detailnya saja, tapi dia nggak tahu secara menyeluruhnya seperti apa, cara kerja sistematisnya seperti apa. Nah begitu juga waktu kita latih Vipassana, awalnya kita latih detail. Kita lihat satu persatu, ini namanya unsur tanah. Tanah itu ada 6 ciri. Terus ini unsur air, ini ada 2 ciri. Semuanya detail, 28, 52, 89 semuanya. Nah tapi belakangan kita lihatnya sebagai apa? Hanya nama rupa saja. Atau hanya pancakanda saja, 5 agregat saja. Jadi hanya bahkan kita bisa latih sebagai semua makhluk hanya nama rupa saja. Nah, semua makhluk anicca dukkha anatta. Jadi global itu. Satu dunia anicca dukkha anatta saja bisa. Nah, waktu kita melihat, kalau kita belajar dari detail, waktu kita melihat secara global, itu kita nggak akan punya pertanyaan. Batin kita juga tidak bingung karena kita sudah melalui proses itu. Nah tapi kalau kita skip detailnya ini, kita langsung saya hanya anicca dukkha anatta atau semua makhluk hanya anicca dukkha anatta. Nah pemahaman kita itu, batin kita itu nggak jelas, bingung dia. Masa sih? Bahkan dia bisa tanya, masa sih? Gitu. Saya sendiri anicca dukkha anatta. Masa? Nah, jadi misalnya kesadaran saya anicca dukkha anatta, ini dia masa, karena kita belum melihat satu persatu kesadaran itu sebagai anicca dukkha anatta, kita tidak kenal. Nah itu pengalaman itu Anda bisa latih sendiri. Kemudian kalau Anda bisa melihatnya jadi detail, kemudian agak tarik, kemudian tarik dari sudut globalnya. Nah 3 pemahaman ini step by step seperti ini yang akan semakin membuat kebijaksanaan Anda lebih matang.
lebih matang dan lebih matang lagi. Nah, akhirnya Anda bisa memahami, oh, pada dasarnya semuanya sama. Nah, kalau semuanya sama, ya, akhirnya Anda tidak bingung dan batin Anda itu juga tidak mudah goyah, lebih stabil. Gitu. Orang mati, ya Anda pikir ya semua orang mati. Orang sukses, ya itu karena karma. Orang enggak sukses atau menderita, ya itu karena karma. Ya karena kita melihat karma ini secara global, kita memahami hukum karma secara global, jadi kita lebih mudah menerima kenyataan. Nah, ini semua berkat apa? Abhidhamma. Meskipun kita belum melihat Abhidhamma secara insight ya, dengan batin sendiri, kita juga bisa dengan teori, kita bisa sejauh extent tertentu kita sudah bisa menekan kekotoran batin kita dan lebih mudah menyeimbangkan kondisi batin kita saat dia mulai bergetar atau galau dengan pemahaman ini. Nah, jadi balik lagi pertanyaannya, mengapa Abhidhamma? Karena apa? Karena apa? Karena global? Enggak, karena penting. Ya karena nggak bisa enggak gitu. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk mencapai akhir ya, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, ya Abhidhamma ya otomatis nggak bisa kita skip. Tanpa memahami Abhidhamma, pemahaman kita akan dunia, akan saya dan di sekitar saya itu tidak komplit karena tidak betul-betul tahu, maka kekotoran batin juga tidak betul-betul lepas. Begitu. Nah itu mengapa Abhidhamma. Oke, organizer.